Hari ini kita akan bahas lagi 5 anime isekai fantasy. Kali ini cerita dari anime-anime ini cukup unik, yaitu karakter utamanya adalah seorang resepsionis guild dan ada juga yang direinkarnasikan menjadi mesin minuman. Anime pertama adalah anime Jidou Hanbaiki ni Marekawata Ore wa Meikyu wo Samayou, adalah sebuah anime isekai komedi yang sangat unik dan absurd. Kisah ini berawal dari seorang pria di bumi yang sangat mencintai mesin penjual otomatis atau vending machine. Ia meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas saat berusaha menyelamatkan mesin penjual otomatis yang hampir tertabrak. Anehnya, ia bereinkarnasi ke dunia fantasi yang penuh dengan monster dan petualangan, bukan sebagai manusia atau makhluk hidup, melainkan sebagai mesin penjual otomatis. Dengan kesadaran manusianya yang masih utuh, ia kini terperangkap dalam bentuk yang tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa berbicara selain mengeluarkan frasa standar mesin penjual otomatis, dan hanya bisa mengeluarkan barang-barang yang ia miliki, minuman, makanan ringan, dan masih banyak lagi sebagai ganti poin yang ia dapatkan. Sang protagonis yang kini hanya dikenal sebagai Hakozaki, yaitu nama yang diberikan padanya oleh karakter lain, menemukan dirinya berada di sebuah hutan, lalu diangkat dan dibawa ke dalam Dungeon, labirin. Di sanalah ia bertemu dengan berbagai petualang. Yang paling sering berinteraksi dengannya adalah Lamis, seorang gadis petualang kuat yang memiliki kemampuan fisik luar biasa namun sangat lugu dan menggemaskan. Lamis menemukan Hakozaki dan melihat potensi uniknya sebagai mesin misterius yang bisa menyediakan makanan dan minuman di tengah Dungeon yang berbahaya. Kisah ini berfokus pada petualangan Hakozaki sebagai mesin penjual otomatis di dunia fantasi. Meskipun tidak bisa bertarung, ia menggunakan kemampuannya untuk menyediakan item-item yang bisa membantu para petualang, menghasilkan poin untuk membeli lebih banyak produk, dan bahkan mengaktifkan fungsi-fungsi unik mesin penjual otomatisnya untuk pertahanan atau membantu dalam situasi sulit. Interaksinya dengan Lamis dan petualang lainnya seringkali kocak, karena ia hanya bisa berbicara melalui suara mesin penjual otomatis dan harus mengandalkan pemahaman orang lain terhadap tindakannya. Jidou Hanbaiki ni Marekawata Ore wa Meikyu wo Samayou adalah anime yang penuh humor, mengeksplorasi bagaimana seorang protagonis yang tidak konvensional dapat bertahan dan bahkan berkontribusi di dunia fantasi. Ini adalah cerita unik tentang persahabatan, inovasi, dan bagaimana seseorang bisa menemukan tujuan hidup, bahkan dalam bentuk sebuah mesin. Selanjutnya adalah anime Guild no Uketsu Kejou Desuga, Zangyu wa Iyanano de Boss wo Solotubatsu Shiyu to Omoimasu. Ini adalah anime fantasi komedi yang menyajikan twist unik pada trope dunia petualang. Kisah ini berpusat pada Alina Klaus, seorang resepsionis guild petualang yang tampak biasa saja, rajin, dan efisien dalam pekerjaannya. Namun, di balik penampilannya yang ramah dan formal sebagai resepsionis, Alina sebenarnya adalah seorang petualang yang sangat kuat, bahkan mungkin salah satu yang terkuat di dunia itu. Ia memiliki kemampuan bertarung dan sihir yang luar biasa, jauh melampaui kebanyakan petualang kelas atas. Alasan mengapa ia memilih pekerjaan sebagai resepsionis dan menyembunyikan kekuatannya adalah satu-satunya tujuan dalam hidupnya, menghindari overtime dan menikmati kehidupan yang tenang. Cerita ini berfokus pada dilema kocak Alina. Ketika sebuah quest penting seperti mengalahkan monster boss yang mengancam kota muncul dan tidak ada petualang yang cukup kuat untuk menyelesaikannya dengan cepat, Alina mulai merasa terancam. Jika quest tersebut berlarut-larut atau gagal diselesaikan, itu berarti ia sebagai resepsionis harus bekerja lembur untuk menangani kekacauan yang terjadi. Untuk menghindari skenario mimpi buruk overtime ini, Alina seringkali secara diam-diam atau semi-diam-diam turun tangan dan menyelesaikan quest tingkat tinggi, bahkan mengalahkan monster boss sendirian, tanpa sepengetahuan para petualang lain atau guild. Ia melakukannya dengan cara secepat dan seefisien mungkin agar bisa kembali ke mejanya tepat waktu dan menikmati waktu luangnya. Tentu saja,
Tindakan heroiknya ini seringkali disalahpahami atau diatribusikan kepada kekuatan misterius atau keberuntungan para petualang yang nyaris mengalahkan bos sebelum Alina turun tangan. Kisah ini dipenuhi dengan komedi situasi yang lahir dari kesenjangan antara keinginan Alina untuk hidup tenang dan kekuatannya yang luar biasa yang tak sengaja terus membuatnya menjadi pahlawan. Ia berinteraksi dengan petualang lain, memberikan saran yang tampak biasa tetapi sebenarnya sangat strategis, dan mencoba untuk tidak menarik perhatian sambil secara efektif menyelamatkan dunia dari ancaman. Guild no Uketsukejo Desuga, Zangyu wa Iyanano de Boss wo Solotubatsu Shiyutu Omoimasu adalah kisah yang ringan dan menghibur tentang seorang wanita yang hanya ingin kehidupan damai tanpa lembur, tetapi takdir dan kekuatannya yang tersembunyi terus mendorongnya untuk menjadi penyelamat dunia yang paling enggan. Anime selanjutnya yaitu anime The New Gate. Anime ini adalah anime isekai yang menggabungkan elemen fantasi, aksi, dan misteri. Kisah ini berawal ketika Shin, seorang pemain veteran yang sangat kuat, berhasil mengalahkan final boss dan membebaskan semua pemain dari Death Game VRMMO atau Virtual Reality Massively Multiplayer Online yang mematikan, The New Gate. Ia adalah pemain terakhir yang tersisa di dalam game dan berhasil menyelesaikan misi terakhir. Namun, alih-alih kembali ke dunia nyata, Shin tiba-tiba terbangun di dunia yang sama dengan The New Gate, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Ini bukan lagi dunia virtual, melainkan dunia nyata yang telah maju 500 tahun sejak ia terakhir bermain. Karakter gamenya, yang sangat kuat dan memiliki skill serta peralatan tingkat tinggi, kini menjadi tubuh aslinya di dunia baru ini. Shin segera menyadari bahwa dunia ini, meskipun familiar, telah banyak berubah. Ras-ras yang dulu hanya NPC atau karakter sampingan kini hidup dan berkembang, sejarah telah bergeser, dan banyak hal yang dulu ia kenal dari game telah berubah atau menghilang. Dengan kekuatannya yang luar biasa yang jauh melampaui standar dunia ini, Shin berusaha untuk memahami apa yang terjadi dan mencari tahu mengapa ia terjebak di dunia ini. The New Gate adalah kisah tentang seorang pahlawan yang telah menyelesaikan permainannya, namun menemukan dirinya dihadapkan pada petualangan baru di dunia yang telah ia selamatkan. Ini adalah perpaduan antara aksi, eksplorasi, dan penemuan diri, di mana Shin harus beradaptasi dengan realitas baru dan menemukan tujuan hidupnya di dunia yang bukan lagi sekadar game. Selanjutnya adalah anime, Botsuraku Yutei no Kizoku Dakedo, Hima Datakara Mahou wo Kiwamete Mita. Ini adalah sebuah anime isekai komedi fantasi yang berpusat pada seorang bangsawan muda bernama Liam. Ia bereinkarnasi ke dunia fantasi dan menyadari bahwa ia adalah karakter sampingan dalam sebuah otome game atau novel fantasi. Yang lebih buruk lagi, Liam adalah anggota keluarga bangsawan yang ditakdirkan untuk kehancuran atau diusir karena intrik politik atau kebodohannya sendiri dalam alur cerita aslinya. Mengetahui nasib buruknya, Liam tidak panik. Sebaliknya, ia punya rencana sederhana yaitu ia akan hidup santai dan menunggu waktu pengusirannya tiba. Karena merasa sangat bosan dan memiliki banyak waktu luang sebelum kehancurannya, Liam memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya pada sesuatu yang menarik di dunia fantasi ini yaitu sihir. Ia tidak memiliki bakat yang mencolok atau tujuan mulia untuk menyelamatkan dunia. Ia hanya ingin mengisi waktu luangnya dengan belajar sihir secara mendalam. Namun, disinilah letak komedi dan ironi ceritanya. Meskipun niatnya hanya untuk bersenang-senang dan mengisi waktu, Liam memiliki bakat terpendam yang luar biasa dalam sihir. Karena ia tidak terbebani oleh ekspektasi atau tujuan heroik, ia belajar sihir dengan cara yang santai namun sangat efektif. Ia bereksperimen dengan mantra-mantra yang tidak biasa, mengembangkan teknik-teknik yang tidak konvensional, dan akhirnya menguasai sihir hingga mencapai level yang absurd dan tak tertandingi di dunia tersebut, bahkan tanpa ia sadari sepenuhnya. Setiap kali ia mencoba hidup tenang dan tidak menonjolkan diri, kekuatannya yang tak terkendali justru menarik perhatian, menyelesaikan masalah besar secara tidak sengaja, atau membuat orang lain salah paham tentang dirinya. Misalnya,
Ia mungkin menciptakan ledakan sihir besar yang dikira fenomena alam, atau mengalahkan monster legendaris dengan satu mantra sederhana yang dianggapnya latihan ringan. Para bangsawan dan petualang lain terus-menerus terkejut dengan kemampuan Liam, sementara ia sendiri hanya menganggapnya sebagai hobi untuk mengisi waktu luang. Botsuraku Yutei no Kizoku Dakedo, Hima Datakara Mahou wo Kiwamete Mita adalah kisah ringan yang penuh humor tentang seorang pemuda yang hanya ingin menjalani takdir pengusirannya dengan tenang, tetapi justru secara tidak sengaja menjadi penyihir terkuat di dunia karena rasa bosan dan hobi. Ini adalah cerita tentang bagaimana potensi tersembunyi dapat muncul dari situasi yang paling tidak terduga, dan bagaimana kekuatan ekstrim dapat membawa kekacauan komedi dalam kehidupan sehari-hari. Dan anime terakhir adalah anime Itai no wa Iana no The Boukyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. Anime ini adalah anime isekai komedi yang berlatar di dunia virtual reality Massively Multiplayer Online VRMMO. Kisah ini berpusat pada seorang gadis bernama Kaede Honju, yang baru saja memulai petualangan di game VRMMO populer yang baru dirilis, yaitu New World Online, atas ajakan temannya, Risa Shiramin, dan nama karakternya adalah Sally. Sebagai pemain baru yang tidak terbiasa dengan game online, Kaede memiliki satu tujuan sederhana, yaitu ia tidak ingin merasakan sakit dalam game. Untuk mencapai ini, ia memutuskan untuk mengalokasikan semua stat point awalnya ke pertahanan atau defense. Ia bahkan tidak berinvestasi pada kekuatan serangan, kecepatan, atau mana. Keputusan yang ekstrim ini membuatnya menjadi karakter yang sangat lambat dan tidak bisa menyerang dengan kuat, namun secara teori, ia seharusnya hampir tidak bisa terluka. Namun, yang mengejutkan adalah strategi pertahanan total. Kaede ini justru memicu serangkaian bug dan kebetulan yang sangat menguntungkan di dalam game. Dengan pertahanannya yang luar biasa tinggi, ia menjadi imun terhadap sebagian besar serangan, bahkan serangan bos tingkat tinggi. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan skill unik yang aneh dan kuat yang hanya bisa diakses oleh pemain dengan defense yang sangat ekstrim, seperti kemampuan untuk memakan monster akan mendapatkan skill dan buff dari mereka atau memiliki skill pertahanan mutlak yang membuatnya kebal selama beberapa detik. Menggunakan nama karakternya, Maple, Kaede sebagai Maple secara tidak sengaja menjadi pemain yang sangat overpowered dan tak terhentikan di New World Online. Ia dengan santai mengalahkan monster-monster yang sulit, menyelesaikan quest berbahaya tanpa cedera, dan bahkan memimpin guild barunya, Maple Tree, menuju ketenaran. Para pemain lain dan pengembang game sama-sama bingung dengan bagaimana Maple berhasil mematahkan game hanya dengan menginvestasikan stat pada pertahanan. Bofuri adalah kisah yang ringan, lucu, dan penuh aksi tentang bagaimana pendekatan yang tidak konvensional dapat membawa kesuksesan yang tak terduga. Ini adalah perayaan kreativitas dan keunikan dalam bermain game, di mana keinginan sederhana untuk tidak terluka mengubah seorang pemula menjadi kekuatan yang paling ditakuti di dunia virtual.